Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menegur dengan kasih. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sekalipun teguran itu disampaikan dengan kasih, itu rasanya masih tidak enak buat kita yang menerima teguran itu. Masih terasa ya ada sesuatu yang menyakitkan gitu Pak Paul ya. Apalagi kalau teguran itu disampaikan dengan kemarahan atau rasa tidak senang gitu, rasanya membekas sekali gitu Pak Paul. Nah ini bagaimana sebenarnya kalau kita di pihak yang harus menyampaikan teguran itu? Tadi yang Pak Gunawan katakan betul sekali. Teguran waktu disampaikan ya, walaupun disampaikan dengan sesantun mungkin, tetap biasanya ya melukai atau menyakiti hati orang. Kenapa? Sebab pada dasarnya kita adalah manusia yang tidak suka ditegur. Mengapa demikian? Sebab kita manusia yang tidak suka dipersalahkan. Sejak dari Adam dan Hawa kita sudah mewarisi dosa ini. Waktu Tuhan menegur Adam, Adam melimpahkan kesalahan pada Hawa. Tuhan menegur Hawa, Hawa melimpahkan kesalahan kepada iblis. Jadi memang itulah sifat dasar manusia setelah jatuh ke dalam dosa, yaitu tidak mau dipersalahkan. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan teguran, kita harus mengingat hal ini, bahwa teguran itu tidak mengenakan. Jadi barang siapa yang hendak menegur, hendaklah dia menyadari fakta ini terlebih dahulu. Iya, memang kalau itu terjadi pada orang yang tidak terlalu dekat dengan kita ya, kita bisa abaikan saja. Tetapi kalau itu terjadi di dalam keluarga kita sendiri, misalnya pasangan hidup kita atau anak kita, nah, kita tahu dia salah. Kalau kita tidak negur, kita ikut salah gitu, tidak enak boleh. Tetapi mau negur itu kita tahu bahwa teguran ini pasti melukai dia. Nah, bagaimana sebaiknya kita harus bersikap itu Pak Paul? Ada 3 prinsip yang akan saya bagikan. Prinsip yang pertama adalah apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap teguran itu. Dengan kata lain, sebelum kita menyampaikan teguran, kita mesti menyadari apa yang sebelumnya terjadi. Ya, sebelum kita menyampaikan teguran ini. Bagaimanakah sebetulnya hubungan kita dengan dia? Nah, itu pertanyaan yang pertama yang kita harus tanyakan. Apakah saya dan dia mempunyai hubungan yang baik? Ataukah saya dan dia mempunyai hubungan yang buruk? Kalau hubungan kita baik, teguran itu akan bisa jatuh ke tempat yang lebih empuk. Tapi kalau hubungan kita dengan dia memang sedang kurang baik, terus kita menyampaikan teguran, otomatis kita seolah-olah hanyalah menambahkan minyak kepada api yang sudah berkobar. Ini kadang-kadang yang kita lakukan sewaktu kita misalnya ya bertengkar dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita. Lagi kita panas-panasnya bertengkar karena masalah-masalah yang sedang terjadi, kemudian kita menambahkan teguran itu. Misalnya kita mengingat peristiwa yang terjadi 2 hari yang lalu dan kita sampaikan teguran itu. Masalahnya, teguran itu kita sampaikan di atas kemarahan atau di atas percekcokan yang sedang kita lewati. Nah, akibatnya ya jelas kita menambahkan minyak pada kobaran api. Iya. Kalau kita tahu bahwa kondisi hubungan itu kurang baik, apakah kita lalu harus menunda teguran itu, Pak Mas? Saya kira lebih baik begitu. Jadi sekali lagi teguran lebih efektif ya kalau dilandasi oleh relasi yang kuat ya, yang baik ya. Kalau relasi kita memang buruk, teguran itu seringkali nggak mencapai sasarannya.
Malahan teguran itu hanyalah mengundang reaksi defensifnya. Nah, tapi kadang-kadang saya ngerti kita berpikiran seperti ini. Yang penting saya sampaikan dulu. Nanti sebodoh amat dia mau terima apa tidak. Ya, kadang-kadang saya kira kita bisa melakukan hal seperti itu. Tapi jarang-jarang lah. Jangan terlalu sering. Sebab kita mau melihat juga keefektifan teguran itu sendiri. Iya. Lalu apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan sebelum kita itu menyampaikan suatu teguran? Kita mesti bertanya ya, apakah kita mempercayai integritasnya, integritas orang yang menegur kita. Kalau kita sendiri tidak mempercayai integritasnya, saya kira kita sulit menerima tegurannya. Kalau kita mempercayai integritasnya, kita lebih mudah menerima tegurannya. Jadi ini pelajaran buat kita. Sebelum kita menegur orang, kita harus bertanya, kira-kira kita ini orang yang dipercaya oleh dia tidak ya? Kita dianggap orang yang baik, orang yang mempunyai akhlak yang mulia apa tidak ya? Kalau kita tidak yakin, bahkan kita tahu kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak berakhlak mulia, sukar sekali buat kita menegur orang lain. Ya, itulah sebabnya kadang-kadang kita lebih condong untuk meminta tolong orang lain menegur orang yang mau kita tegur itu, Pak Pur. Karena lebih dihormati atau lebih disegani itu aja. Tepat. Jadi ini yang sering juga terjadi dalam rumah tangga. Misalnya seorang suami atau seorang ayah tidak mempunyai relasi yang baik atau yang dekat dengan anaknya. Dan dia tahu dia sendiri susah sekali untuk memberikan contoh kehidupan yang baik. Misalnya, dia sendiri perokok. Nah, dia mau anaknya tidak merokok pada usia 15 tahun misalnya. Alasannya apa? Dia pusing mencari alasannya. Kalau dia berkata, sebab papa sudah dewasa, kamu masih kanak-kanak. Pertanyaan berikutnya bisa muncul. Apakah paru-paru orang dewasa beda dengan paru-paru anak umur 15 tahun? Kan pasti sama. Jadi, dia nggak bisa ngomong. Dia suruh istrinya menegur anaknya jangan merokok. Sekali lagi, kenapa dia nggak berani menegur anaknya? Dia tahu kehidupannya sendiri bukanlah kehidupan yang baik. Jadi, sebelum memberikan teguran, ada baiknya kita memang melihat diri kita juga ya. Apakah kehidupan kita lebih baik? Kalau lebih baik, barulah teguran itu lebih bisa disambut dengan lebih baik oleh orang lain. Tapi dengan kita meminta tolong orang lain, baik itu istri kita untuk menegur anak atau orang lain yang menegur gitu, kan itu memperluas masalah gitu Pak Bos. Sebenarnya, apakah orang yang ditegur itu juga suka dengan cara itu? Saya kira enggak. Sebab dia mungkin akan berpikir bahwa ini papa yang sebetulnya mau menegur, tapi papa nggak berani. Nah, dia seolah-olah akan berkata, kalau begitu saya akan tetap lakukan sampai papa berani menegur saya. Dan waktu papa menegur saya akan serang dia balik. Begitu. Jadi memang kurang efektif. Maka inilah yang seringkali kita lihat Pak Gunawan, yaitu orang yang kehidupannya tidak baik juga enggan menegur orang. Karena ya dia tahu dia tidak bisa menegur orang. Sebab dia nggak memberikan contoh yang lebih baik dari orang lain. Begitu. Iya, tapi kadang-kadang yang digunakan adalah otoritasnya. Saya ini papamu, saya ini orang tuamu. Lalu dia menggunakan otoritas. Betul. Tapi otoritas itu ya hanya bersifat permukaan sebetulnya. Karena tidak benar-benar bisa menyentuh dan membuat orang tunduk begitu. Saya masih ingat waktu saya masih SMP, guru saya melarang kami merokok. Pada saat SMP ya saya merokok juga. Nah, saya masih ingat guru saya berkata kalian tidak boleh merokok. Tapi dia mengatakan itu seraya dia menghisap rokok. Saya sama sekali tidak mendengarkan ucapan dia. Sebab buat saya ya tidak masuk akal. Engkau melarang orang merokok, engkau sendiri merokok. Jadi itu prinsip yang kita harus ingat ya. Kita mesti menjadi contoh yang baik sebelum menegur-negur orang. Yang lainnya lagi tentang apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan ialah kita harus juga merasa diterima ya. Atau dihormati oleh dia. Baru kita menerima tegurannya. Kalau kita nggak merasa dihormati oleh dia ya, dia nggak respect kepada kita.
tegurannya dia itu kita akan langsung buang. Atau kita nggak merasa dia menerima kita. Justru kita merasa dia menghina kita. Tegurannya bukan membuat kita sadar, justru membuat kita tambah membencinya. Jadi sekali lagi teguran baru efektif kalau adanya hormat, adanya respect, adanya penerimaan. Seseorang merasa diterima, baru teguran itu ada efeknya. Kalau dia tidak diterima, tidak ada efeknya. Ya. Tapi kita juga walaupun itu ya Pak Boleh sudah berusaha untuk memenuhi ketiga faktor tadi Pak. Tapi kalau seandainya itu ada yang tidak terpenuhi, lalu kita nekat aja menegur seseorang, itu akibatnya apa Pak? Menusuk hati, Pak Gunawan. Jadi teguran yang dilontarkan tanpa adanya ketiga landasan yang baru saja kita bicarakan akan seperti pisau yang langsung menusuk ke ulu hati. Kita merasa sakit sekali atas teguran itu. Nah, ini yang sering kali terjadi dan yang sering kali tidak dimengerti oleh kebanyakan kita. Kenapa sih saya menegur aja kok dia begini tersinggung dan begitu marahnya dan sebagainya? Pertanyaannya adalah apa yang terjadi sebelum teguran itu disampaikan? Gitu. Ya, tapi kadang-kadang orang yang ditegur itu memang tidak dalam kondisi yang siap untuk menerima teguran kita gitu Pak. Sehingga walaupun kita sudah berusaha memenuhi semua kriteria tadi, faktor tadi, tapi nyatanya juga teguran kita itu menyakitkan, sangat menyakitkan dia gitu. Iya, ada kalanya itu terjadi sebab memang orang tersebut tidak siap atau tidak mau mendengarnya. Jadi ada orang yang menutup telinga ya, tidak menyediakan diri untuk menerima instruksi atau teguran. Betul itu. Atau kadang-kadang kita menegur pada waktu yang tidak tepat. Ya, kadang-kala itu juga terjadi, betul. Kurang pas ya timingnya. Iya, kita tidak tahu dia lagi sedang susah hatinya, kesal hatinya, lalu kita pas datang betul. Dengan merasa kita sudah siap, teguran disampaikan ternyata tidak mengena gitu Pak. Betul. Malah seperti bumerang ya, menyerang kita kembali. Iya, tapi katakan itu semua sudah siap semua lalu Pak Boleh ya. Lalu kita menyampaikan teguran itu. Nah, setelah ditegur itu apa yang kemudian terjadi gitu Pak? Ini membawa kita ke prinsip berikutnya Pak Gunawan, yakni bukan saja kita harus memperhatikan apa yang terjadi sebelum teguran disampaikan, kita pun harus memperhatikan apa yang terjadi sesudah teguran disampaikan. Sebab apa yang terjadi sesudah teguran disampaikan akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap teguran itu. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita lihat ya tentang apa yang terjadi sesudah teguran disampaikan. Yang pertama adalah apakah kita tetap mempunyai hubungan yang baik. Ini penting sekali. Kadangkala setelah teguran disampaikan, terus kita menjauhkan diri. Nah, orang tersebut tidak lagi bisa menerima teguran itu karena setelah teguran disampaikan kita malah menjauhkan diri dari dia. Ini yang harus disadari oleh orang tua, terutama orang tua ya, dalam menegur anaknya. Kadang-kalanya orang tua dalam keadaan marah, menegur, memarahi anak. Setelah itu stop. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut, tidak ada pendekatan lebih lanjut. Nah, itu membuka jurang antara si orang tua dan si anak. Karena sesudah teguran disampaikan, seolah-olah hubungan menjadi jauh. Maka dianjurkan ya oleh hampir semua saya kira pakar-pakar keluarga, setelah menyampaikan teguran kepada anak, berikan suatu jeda, namun setelah melewati satu kurun tertentu, kita hampiri si anak, ajak dia bicara, jelaskan kenapa tadi saya menegur kamu, perbuatanmu yang seperti inilah yang membuat saya gini-gini dan sebagainya. Kemudian menyapa dia kembali, mengajak dia makan, atau bertanya kepada dia. Jadi orang tahu bahwa, atau anak kita tahu bahwa setelah kita menegur dia tetap adalah bagian hidup kita dan kita akan membuangnya. Nah, bukankah kita pun merasa yang sama kalau orang, misalnya atasan kita atau rekan kerja kita menegur kita, setelah itu diam, tidak mau menyapa kita. Wah, kita susah menerima teguran itu. Bahkan membuat kita jadinya marah kepada dia.
Ya, memang ada banyak orang yang mengambil sikap menegur dengan keras, tapi setelah itu berbaikan kembali, Pak Boleh. Tetapi apa peristiwa peneguran itu tetap menjadi sesuatu yang menyakitkan buat yang ditegur. Betul. Tapi bukankah kalau rekan yang telah menegur itu datang menyapa dan mengajak kita bicara, bukankah tindakan itu mengobati ya lukanya? Kalau tidak sama sekali dia lakukan, itu luka seolah-olah terus menganga dan berdarah. Jadi habis melukai lalu ditinggal gitu seolah-olah. Betul. Sedangkan kalau kita ya tahu teguran kita akan melukai dia, setelah kita sampaikan, ya biarkan dia berpikir, setelah itu kita sapa, ajak dia bicara lagi. Nah, saya kira itu akan mengobati luka atau rasa sakit hati orang setelah ditegur. Iya. Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan setelah kita melakukan teguran? Saya kira menerima apa tidaknya ya kita terhadap teguran itu juga bergantung pada apakah kita dapat melihat bukti perkataan atau tegurannya itu menjadi kenyataan tidak. Misalkan seorang ibu berkata kepada anaknya, kamu jangan main-main dengan listrik, nanti kamu akan kontak. Tapi dia tidak peduli, dia main-main terus, akhirnya benar-benar tangannya kontak, tersetrum. Nah, teguran itu akan sangat efektif karena orang melihat bahwa terbukti. Jadi sekali lagi, teguran yang terbukti akan lebih efektif, akan mengenai sasarannya dibandingkan dengan teguran yang tidak mempunyai buktinya atau landasannya. Itu sebabnya dalam memberikan teguran memang kita harus memberikan teguran secara spesifik, tindakannya, perbuatannya atau perkataannya, sehingga dia tahu bahwa waktu itu terjadi, nah inilah akibat teguran yang diabaikan. Ya, jangan kamu berbohong soal ini misalnya. Nah, waktu dia akhirnya berbohong dan dia terkena konsekuensinya, dia sadar inilah akibatnya dia berbohong. Jangan dia menyontek. Nanti kamu akan ketawa dan akhirnya kamu akan salah dan kamu nggak ngerti apa yang kamu pelajari karena kamu menyontek. Nah, benar-benar setelah dia nyontek, dia nggak ngerti apa yang dia pelajari sama sekali. Itu menjadi kenyataan. Jadi sekali lagi teguran efektif sekali kalau akhirnya memang terbukti seperti itu. Ya, padahal teguran itu disampaikan atau kita menyampaikan sebuah teguran itu dengan harapan supaya dia jangan melakukan itu gitu Pak Mal. Betul. Harapan kita adalah jangan sampai dia melakukannya. Namun bukankah efektif sekali kalau kita misalkan bisa memberikan contoh yang telah terjadi pada orang lain misalnya. Dan kita katakan, nah ini yang terjadi. Bukankah ini terjadi pada dirinya. Dan ini bisa terjadi pada dirimu juga. Jadi sekali lagi, hal-hal yang mempunyai relevansinya dengan kenyataan dan terus disampaikan lebih mengena. Ya, apakah seseorang yang kita tegur itu masih tetap menaruh hormat kepada kita gitu, Pak? Biasanya kita ini setelah menerima teguran ya, kita akan sedikit banyak merasa kurang dihormati. Karena teguran itu seolah-olah merupakan sedikit banyak ya, seperti penghinaan. Itu sebabnya kalau kita harus menyampaikan teguran, penting setelah kita menyampaikan teguran itu, kita tetap memberikan rasa hormat yang sama kepadanya. Kita tidak seolah-olah meremehkan dia. Tidak. Justru kalau kita tahu dia itu terluka ya, kita justru sebaiknya ya lebih menunjukkan diri bahwa kita tetap menghormati dia. Bahwa dia itu tetap adalah teman kita yang kita ingin rangkul, bukannya kita ingin tinggalkan. Nah, ini juga yang bisa kita terapkan dalam hubungan suami istri. Ya, jangan sampai setelah menegur kita justru tidak mau lagi bergaul atau bicara dengan dia dan makin kasar. Iya. Yang sulit itu yang mungkin kebanyakan orang juga merasakan itu pada saat kita melakukan teguran itu loh Pak. Jadi bukan sebelum atau setelahnya, walaupun itu juga perlu diperhatikan, tapi pada saat kita menegur itu sebenarnya seringkali terjadi kesalahan-kesalahan gitu Pak. Nah, bagaimana itu yang kita harus perhatikan? Jadi prinsip yang ketiga seperti Pak Gunawan tekankan ialah apa yang terjadi
pada saat teguran disampaikan akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap teguran itu. Jadi pada saat tegurannya. Nah, ini ada beberapa saran. Yang pertama ialah kita harus bertanya, apakah teguran disampaikan dengan kemarahan? Saya kira kertas bungkus yang paling merugikan ya, dan yang paling merusak adalah kertas bungkus yang namanya kemarahan. Kalau hendak membungkus teguran. Teguran yang disampaikan dengan kemarahan cenderung membuat orang defensif, mau membela diri. Apapun yang kita katakan, sebenar apapun itu, kalau disampaikan dengan kemarahan, cenderung membuat orang defensif. Tidak mudah dia mendengarkan yang kita ingin sampaikan. Iya, karena itu seringkali kita berkata, bukan saya tidak mau ditegur, tapi caranya dia negur itu yang saya tidak suka gitu loh. Betul. Jadi cara marah-marah sembari menyampaikan teguran, benar-benar cara yang tidak pas ya, membuat teguran itu hilang maknanya. Dan orang hanya bereaksi terhadap kemarahan kita. Ya, apalagi itu dilakukan di hadapan banyak orang gitu, kan malu kita yang ditegur itu Pak. Betul. Nah, apakah ada yang lain Pak, yang kedua gitu? Yang kedua ialah kita harus bertanya, apakah teguran disampaikan untuk mempersalahkan orang lain atau dengan motivasi untuk membantunya. Jadi kalau kita sadar bahwa teman kita menegur dengan motivasi untuk membantu kita, untuk kebaikan kita, meskipun sakit ya, kita cenderung mau menerimanya. Tapi kalau kita mulai mencurigai motivasinya bahwa dia memang ingin mempersalahkan kita dan tidak berminat membantu kita sama sekali, kita cenderung nggak menerima teguran itu. Jadi saran saya, tuluslah dengan diri kita. Kalau memang kita ingin menolongnya, silakan sampaikan teguran. Kalau kita nggak berminat menolongnya sama sekali, ya jangan sampaikan teguran. Sebab tidak ada hasilnya, malah akan memperkeruh hubungan kita. Jadi kalau kita memang mempunyai ketulusan mau menolongnya, mohon disampaikan secara langsung sebelum kita menyampaikan teguran itu. Kita bisa berkata, niat saya adalah agar kamu begini. Maka ini yang harus saya sampaikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, kita pertama-tama menyampaikan dulu niat baik kita kepada dia. Biar dia mengerti bahwa kita berniat baik. Setelah itu baru kita sampaikan teguran kita. Iya, nah caranya menyampaikan teguran itu seharusnya bagaimana? Harus dengan lembut ya. Tadi saya sudah singgung, jangan dengan marah-marah. Dan cara yang paling tepat adalah dengan lembut. Dengan lembut dalam pengertian kita bisa berkata begini, mohon maaf ya kalau yang saya katakan akan membuat kamu mungkin tersinggung, itu bukan niat saya, tapi ini yang saya ingin katakan. Nah, baru kita sampaikan dengan baik-baik. Jadi kelembutan benar-benar menyiapkan hati orang untuk mendengarkan dengan lebih baik dan tidak dengan defensif. Ya, ada orang itu yang memang ditegur dengan lemah lembut gitu, bisa sadar itu Pak. Tetapi kan ada orang yang punya karakter itu kalau tidak ditegur dengan keras, lalu itu dianggap tidak sungguh-sungguh dia ditegur gitu Pak. Betul. Jadi apalagi kalau kita menghadapi anak kita yang kita sadari memang dia nggak bisa diberitahukan dengan lemah lembut. Ada baiknya memang waktu kita memberikan teguran, berikan teguran dengan tegas. Tegas dan berarti harus berteriak-teriak, harus dengan suara yang lebih firm, ya, lebih mantap. Tapi sekali lagi setelah itu, ya ada baiknya kita tetap berbicara dengan si anak dengan lemah lembut. Karena itu juga yang akan berperan besar dalam proses perubahan perilakunya atau sikapnya. Ya, kita pernah membaca di kitab Injil bahwa Tuhan Yesus itu menganjurkan kalau kita menegur seseorang itu dalam 4 mata aja gitu, jadi berdua aja. Itu maksudnya bagaimana? Saya kira pada awalnya selalu ya, relasi pribadi itu merupakan lingkup yang paling tepat untuk peneguran. Jadi berdua secara pribadi menegur itu yang paling tepat karena kita tidak merasa disudutkan. Namun Tuhan juga berkata kalau sudah tidak bisa ya baru undang orang lain untuk menjadi saksi gitu. Ya, jadi itu ada suatu usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk menyadarkan orang itu gitu Pak Pal ya. Betul. Iya. Betul. Nah, dalam hal menegur orang ini Pak Pal, apakah ada firman Tuhan yang tepat untuk dijadikan pedoman itu?
Saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi Tuhan memberikan beberapa prinsip di sini, sekali lagi yang telah kita bahas tadi, yaitu orang yang menegur, orang yang rohani, artinya orang yang dapat menjadi contoh yang baik. Kedua, kenapa orang itu harus rohani? Karena dia harus memimpin ke jalan yang benar. Dan kalau kita sendiri hidupnya tidak benar dalam Tuhan, bagaimanakah tahu yang benar apa? Bagaimanakah bisa memimpin dia ke jalan yang benar? Dan yang berikutnya lagi adalah cara penyampaiannya dalam roh lemah lembut. Karena orang akan merasa dihujani oleh pisau yang tajam. Ya, dan yang terakhir, Tuhan juga meminta waktu kita menegur, kita menjaga diri. Jangan sampai kita terlalu sombong, berbual, meninggikan diri, seolah kita nggak mungkin mempunyai kesalahan yang sama. Hati-hati, kata Tuhan, sebab kita pun mungkin bisa jatuh ke dalam dosa yang sama. Iya, memang dalam hal menegur itu seringkali yang sulit itu adalah mencarikan jalan keluarnya gitu Pak Paul ya. Orang yang ditegur seringkali bertanya lalu bertanya balik kepada kita, lalu sekarang apa yang harus saya perbuat? Itu kadang-kadang kita tidak siap dengan memberikan bimbingan untuk jalan keluar. Nah itu bagaimana Pak Paul? Kalau kita memang tidak siap, kita katakan, saya hendak memberikan masukannya, mungkin ini tidak enak didengar, dan mohon maaf saya pun belum menemukan jalan keluarnya. Tapi yang saya tahu adalah, kok ini rasanya kurang pas. Jadi kita sampaikan. Nah, jalan keluarnya apa? Terus kita bisa berkata, menurut engkau apa jalan keluarnya? Kita bisa diskusikan berdua, atau kita berkata, yuk kita tanya orang lain. Mungkin ada jawaban yang lebih baik lagi. Ya, jadi satu godaan besar bagi orang yang menasihati orang lain adalah kadang-kadang memaksakan memberikan jalan keluar, padahal itu sebenarnya bukan jalan keluar yang sebenarnya. Mungkin dia merasa malu atau merasa lebih rohani atau masuk dalam pencobaan itu memang Pak Paul. Bisa, betul. Jadi akhirnya memberikan solusi yang tidak tepat ya, demi dilihat bahwa dia itu kok tahu segalanya misalnya. Betul. Ya, atau karena jabatannya itu tadi dia pimpinan atau dia orang tua, dia suami gitu Pak Paul. Betul. Iya. Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik pada kali ini. Dan saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menegur dengan kasih. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.